Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham blue chip besar, bagus dan masih murah, valuasi PER hanya 5 kali, laba naik 231%, ROE 32%, NPM 27%, dan DER 49%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, Mimin mau bahas satu saham blue chip yang menjadi market leader di industrinya. Perusahaan ini punya nilai tambah karena menghasilkan pencapaian yang sangat memuaskan. Laba naik 231%, rasio keuangan di atas rata-rata dengan komposisi utang yang masih rendah. Dari sisi harga, saham ini juga mencetak kenaikan sekitar 40% di tahun 2022. Tidak hanya itu, perusahaan juga rutin membagi dividen dan punya valuasi PER yang masih rendah. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. PTBA punya aset 36,12 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 24,05 triliun. Artinya aset perusahaan naik 12,07 triliun atau 50,19% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 36,12 triliun, perusahaan punya deposito berjangka pihak berelasi sebanyak 9,01 triliun. Artinya 24,94% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 7,88 triliun atau 697,35%. Selain deposito berjangka pihak berelasi, ada juga aset tetap. Dari total aset 36,12 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 8,32 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,46 triliun atau 5,85%. Kedua, liabilitas. PTBA punya liabilitas 11,86 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 7,11 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 4,75 triliun atau 66,81% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 11,86 triliun, perusahaan punya liabilitas imbalan pasca kerja sebanyak 2,69 triliun. Artinya, 22,68% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,66 triliun atau 32,51%. Selain liabilitas imbalan pasca kerja, ada juga biaya yang masih harus dibayar. Dari total liabilitas 11,86 triliun, perusahaan punya biaya yang masih harus dibayar sebanyak 1,85 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,48 triliun atau 35,04%. Ketiga, ekuitas. PTBA punya ekuitas 24,05 triliun sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 16,76 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 7,29 triliun atau 43,50%. Nah, dari total ekuitas 24,05 triliun, perusahaan punya saldo laba yang dicadangkan sebanyak 13,73 triliun. Artinya 57,09% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. PTBA punya pendapatan 29,26 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 17,32 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 11,94 triliun atau 68,94% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. PTBA punya biaya pokok penjualan sebanyak 15,77 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 12,75 triliun. Berarti biaya pokok naik 3,02 triliun atau 23,69% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. PTBA mampu menghasilkan laba sebanyak 7,9 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 2,38 triliun, berarti laba perusahaan naik 5,52 triliun
atau 231,93% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. PTBA punya ROE 32,87% dengan NPM 27,03%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 49,34%. Rasio keuangan perusahaan batubara ini sangat baik dan berada di atas rata-rata. ROE dan NPM berada di atas 27%. Selain itu, DER perusahaan ini bahkan di bawah 50%. Artinya perusahaan punya total utang yang bahkan kurang dari setengah ekuitasnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 5,54 kali dan PBV 1,82 kali. Saham PTBA mempunyai valuasi PER yang masih rendah dengan angka 5,5 kali. Hal itu disebabkan oleh peningkatan laba yang mencapai 231% di tahun 2021. Tapi dari sisi PBV, sebenarnya saham ini sudah cukup tinggi dengan angka yang hampir mencapai 2 kali. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Peningkatan total aset berasal dari kenaikan deposito berjangka pihak berelasi. 2. Meski bukan komponen utama, peningkatan liabilitas disebabkan oleh beberapa komponen seperti biaya yang masih harus dibayar, liabilitas imbalan kerja, dan utang pajak. 3. Ekuitas bertambah karena saldo laba yang meningkat. 4. Kenaikan laba disebabkan oleh bertambahnya pendapatan sebanyak 11,9 triliun. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan biaya pokok yang hanya naik sebanyak 3 triliun. 5. Rasio keuangan sangat baik, bahkan di atas rata-rata. 6. Valuasi PER termasuk rendah dengan angka yang hanya 5 kali. Demikian analisa singkat saham PTBA berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit, dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Thank you.